Oh iya Mas, saya kan ini baru ya di dalam dunia kerelawanan itu. Kemarin kan ada sempat bencana yang sebelum wabah corona ini. Nah saya kebetulan itu belum sempat diberi kesempatan buat ikut jadi relawan. Nah itu mungkin Masnya bisa cerita tentang dunia kerelawanan ini itu bagaimana gitu kesannya. Kalau saya itu kayaknya muncul untuk terjun ke dunia relawan dimulai dari gempa Jogja 2006. Jadi awalnya sih karena memang keluarga ya. Jadi keluarga dari ibu saya itu kebanyakan tinggal di daerah Berbah, dekat sekali dengan Kaliopak, cuma jarak 200 meter dari Kaliopak. Kebetulan itu sesatnya di situ kan. Habis itu satu desa rumahnya, boleh saya meninggal satu waktu kejadian 2006. Ini udah berapa tahun ya? Yang kan kemarin itu 14 tahun ya, tahun ini. tahun gempa Jogja itu. Awalnya jadi peristiwanya waktu itu saya pulang malamnya sebelum kejadian itu, saya pulang ke kampung saya di Kebumen waktu itu. Jam 12 saya ingat naik bis turun sampai di Kebumen itu nggak tidur sampai subuh. Saya itu nggak tidur, tahu-tahu setelah tertidur udah goyang. Bangun, yang saya pikirkan waktu itu Merapi, karena waktu itu statusnya Merapi lagi naik ya. Iya. Jadi goncangannya kok gede banget sampai ke Kebumen gitu. Tak pikir Merapi waktu itu. Nah terus setelah lihat TV baru wah kalau ternyata gempa dari arah Mantul ya waktu itu. Yang kepikir waktu itu langsung kontak semua saudara yang di Jogja kan. Adik saya kos di Jogja waktu itu, masih kuliah di dekat UGM kan. Dikontak dia sulit sekali. Begitu bisa tersambung hubungan, langsung saya ini tolong dicek keluarga yang di Berbah. Dia datang ke Berbah, sepanjang jalan itu melihat rata gedung runtuh. Belum sampai lokasi dia udah ini ngasih berita semua banyak gedung-gedung udah runtuh. Pas masuk ke desa udah jalan terblokir karena banyak bangunan ambruk. Dia masuk sampai ke tempat saya yang tinggal di situ, memang udah habis. Dan malam itu hujan, jadi semua orang yang di situ tertidur di luar rumah kondisi kehujanan tanpa atap. Akhirnya saya memutuskan langsung berangkat ke Jogja menyusul adik saya. Yang saya lakukan waktu itu pertama kali ya, karena saya juga bingung kan mau ngapain dulu, itu nggak ngerti. Katanya apa sih kebutuhannya yang paling ini penting, atap, mereka butuh atap. Akhirnya saya kontak semua nomor telepon yang ada di HP, saya SMS. Waktu itu cuma SMS, belum ada sosmed. Jadi siapapun yang respon mintain bantuan terpal atau apalah, tenda atau apa. Akhirnya terhubunglah dengan teman-teman lama yang ternyata sudah gerak di poskonya waktu itu, poskonya menantunya Sultan. Terkoneksi. Saya itu sebenarnya nggak bikin posko, cuma posko untuk keluarga aja sih, cuma nyari bantuan untuk keluarga. Tapi akhirnya dari situ ternyata logistik yang masuk ke posko kami itu sampai sisa-sisa. Akhirnya kita bagi ke sampai 2 desa itu, kita handle suplai bahan makanan dan lain-lain. Itu awalnya itu terjun ke kerelawanan. Terus kalau di Merapi 2010 itu yang saya waktu itu saya juga tidak tahu mau ngapain. Terus berkunjung ke beberapa posko yang ada teman saya di situ, lihat kayaknya jadi relawan itu keren. Karena saya tidak tahu mau ngapain kan.
sibuknya mengurusi banyak orang gitu. Terus ada satu posko yang di situ memantau informasi, tetapi tidak ada operator. Akhirnya saya pulang ke pulang ke kos, menginformasikan segala hal yang terjadi di Merapi waktu itu. Awalnya saya dekat dengan warga Merapi itu waktu itu. Awal muasalnya RYM dimulai dari 2010 itu. Jadi waktu itu sebenarnya iseng sih saya, karena saya udah ada Facebook waktu itu. Saya pakai Facebook. Semua informasi yang saya dengar dari HT, dari Twitternya relawan-relawan sekeliling Merapi itu, semua hitungannya mungkin 1 menit bisa bikin 2 atau 3 status, karena informasinya beda-beda dan itu sumber informasinya dari sekeliling Merapi. Jadi awan panas mengarah ke Tenggara atau mana kita tahu dari pembicaraan mereka di HT, kan ada di streaming juga. Iya. Di streaming juga. Terus itu saya hanya mengupdate itu aja. Ketika saya mau istirahat berhenti, ternyata saya di kontak orang-orang, terusin banyak yang nunggu infomu. Ya akhirnya hasil sekitar 3 hari saya nggak tidur karena ya itu di stop. Kalau saya berhenti mereka ngomel. Ya sudahlah, saya lanjutkan itu awalnya itu. Terus ketika saya kecapean, ada teman itu tolong digantiin. Ternyata 1 jam dia itu udah nggak kuat. Ya, suruh ngupdatein itu semua info itu udah nggak kuat. Ya sudah, saya teruskan lagi sampai keputusan terbesar itu hari Jumat kalau nggak salah. Itu benar-benar tergugah. Semua orang saya rasa akan tergugah tidak mengalami situasi seperti itu. Ya, pemersatu kita waktu itu kayaknya Merapi 2010 itu kayaknya. Saya yang bukan orang asli Merapi aja jadi sekarang seolah-olah saya jadi warga sini. Dan itu pemersatunya kejadian itu. Seperti itu, dan itu akhirnya berlanjut ke banyak hal lah. Muncullah itu dulu RYM itu namanya Radical Youth Movement. Betul, ya? Awalnya Radical Youth Movement. Kemudian setelah masa-masa Merapi udah lerem, berubahlah ke revive. Geraknya di pendidikan dan membantu pendidikan. Kalau di awalnya sih menginfokan kebencanaan waktu itu, terutama erupsi Merapi 2010. Dulu kita punya slogan yang ini loh, bombastis, menyiarkan lebih cepat dibanding TV. Waktu itu slogan kami itu. Waktu itu terinspirasi film Lucky Luke itu loh. Oh iya, tahu. Menembak lebih cepat dari bayangannya. Terinspirasi menyiarkan lebih cepat dibanding TV. Berarti bermula dari gempa itu terus berlanjut ke Merapi, Sinabung itu juga termasuk. Betul, kalau Sinabung itu kebetulan ya karena awalnya sih karena Merapi ya. Terus karena tokoh vulkanologi kita itu Mbah Rono itu dekat dengan orang-orang atau relawan warga sekitar Merapi. Beliau ini mengapresiasi pergerakan kita kan waktu itu. Terus akhirnya diutuslah saya dipanggil sama Pak Jarwo itu untuk berangkat ke Sinabung. Tugasnya itu sebenarnya lucu. Tak tanya waktu itu, Mbah, kami itu disuruh ke Sinabung ngapain? Kamu ke sana bergaul aja, bergaul sama warga sana, ceritain apa yang terjadi di Merapi dan bagaimana warganya bersikap terhadap gunungnya. Tolong ceritakan ke warga Sinabung. Cuman itu tugasnya. Berbagi pengalaman. Kamu nggak usah pakai bahasa formal-formal, nanti malah ini. Mereka tidak suka dipinterin. Ceritalah sebagai saudara, sebagai sesama relawan itu. Mereka akan lebih bisa menerima. Oh, kesana itu bukan berangkat dengan
mengirim bantuan gitu bukan? Sama sekali enggak, karena sebelumnya Mbak Rono udah berangkat ke sana, udah ngirim banyak bantuan dari link-linknya beliau. Tetapi ternyata beliau melihat sisi lain bro, bahwa edukasi masyarakat Sinabung yang diutamakan. Jadi beliau ya entah kenapa yang ketiban campur saya sama Pak Jawa saya juga nggak tahu, karena mungkin kedekatan ini ya emosional aja kan waktu itu diutuslah ke sana. Dan saya masih ingat Mas awal mula kenalan dengan Mbah Rono itu. Dulu ada akun Facebook namanya Mbah Rono Surono. Itu yang jadi temannya baru sedikit banget, yang baru puluhan lah. Betul. Terus aku sama Umpi itu nge-add. Tapi kita juga Ragu-ragu. ragu-ragu ini beneran atau enggak, soalnya terus saya Masa tanya Mbah ke Rono bukan? teman BPTKG, dia juga berteman tapi nggak tahu itu beneran atau enggak. Terus kita sering dicandain ya Mas gitu. Iya, kita sering sembrono. Sembrono ya. Komen nggak ada sopan-sopannya. Tapi kok Mbah Rono juga nanggepinnya juga santai, enggak. Itulah awalnya kita deket sama. Terus yang jadi yakin Mas kita bikin Mas acara nyulik Mbah Rono itu. Mas Muji yang bilang, terus kita di inboxin satu-satu. Ojo ngawur kuwi Mbah Rono tenang gitu. Kita dikasih tahu. Kita cuman ups. Dan ternyata Mbah Rono itu malah suka Dengan begitu, bahasa. enggak terlalu formal banget. Kita informal. Nyantai. Betul. Mungkin Mas Wi bisa ceritain itu pas kita pertama kali nyulik Mbah Rono. Di acara apa ya itu ya? Pertama kali. Itu yang kita rapat cuman sehari terus besoknya. Semalam Mas, enggak sampai sehari, ding, cuma semalam. satu. Kita di tempatnya almarhum Pak Buge ya. Iya, waktu itu. heeh. Waktu itu kita belum tahu kalau Belum, kita itu punya- masih dijakal kita di kafe. Itu juga awalnya pembicaraan informal lewat Facebook aja. Kita Berarti sebelumnya komuni- belum pernah ketemu. belum komunikasi Mbah Rono cuma lewat Facebook. Heeh. Itu ada almarhum Yul GL, terus ada Pak Agus Katamsi, terus ada Dari itu yang Jalopat Rescuer, jelas Putra Putri ikut. Budaya Kita itu. putri budaya. Kita waktu itu yoga. Magelang. Kita Mas waktu yoga? waktu itu kayaknya kita dapat info Mbah mau ke Jogja. Iya. Entah ada acara apa, kita juga lupa ya waktu itu. Tapi terus secara informal kita japri Mbah Rono, Mbah ini relawan mau ngumpul jenengan diaturi rawuh sakit mboten. Ternyata beliau langsung mau untuk memberi pitutur lah atau edukasi secara informal. Beliau sangat senang. Akhirnya bingunglah kita. Ini artinya gonengin di Tempatnya lain, belum ada, tempatnya dana belum nggak ada. Terus kita ngumpul di Buk Bengkong. Iya, Buk Bengkong. Di Buk Bengkong itu datang Pak Agus Katamsi yang membawa berita bagus akhirnya. Itu dia di sana juga bingung dulu Mas itu Mas. Ini suruh ngapain? Maksudnya tempatnya juga nggak ada, terus dia inisiatif telepon almarhum Pak Bugiarso. Buki. Ternyata Pak Buki menyediakan pendoponya untuk berkumpul relawan. Silahkan, tetapi saya tidak di tempat. Nanti biar istri saya yang ngurus. Gitu. Konsumsi dan lain-lain beliau yang sponsori. Oh itu berarti awal mula mitigasi bencana Roti tanpa dasi itu. Itu udah kedua kayaknya. Yang pertama itu yang mitigasi tanpa roti dan dasi di daerah Selo malah. Oh iya, yang di tempatnya Mas Puji. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kita yang kedua kayaknya. Itu dan lancar Lancar acaranya, yang datang dan banyak. relawan dan penduduk seputar Merapi itu hadir di situ. Padahal kita rapatnya juga malam kayak gini Mas. Acaranya itu Beda. besok. Dadaan. Kita malam itu langsung bikin poster online ya itu Mas. Ya. Langsung bikin itu dan langsung disebar. Jadi nggak ada undang-undangan resmi ke komunitas, cuma kita share lewat Facebook saja. Dan yang datang itu luar biasa.
dan masih berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang ikatan itu tidak hilang. Dari orang-orang gabut, kita suatu berkah yang luar biasa.